Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ronald. Untuk di video kali ini sudah sampai di soal D ya. Untuk seri latihan tes admin. Untuk soal D sendiri ini soal terakhir dari sesi latihan tes admin ya. Untuk soalnya sendiri sepertinya ini sudah gabungan untuk formula-formula yang sudah kita pelajari ya di soal A, soal B dan C ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum menonton ataupun ada yang terlewat, bisa diputar kembali ya, atau bisa dicek kembali linknya, nanti sudah saya simpan di deskripsinya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cek soalnya ya. Nah, berikut untuk soalnya, untuk soal D. Untuk soalnya sama, untuk datanya ada 10 data. Untuk proses pengisiannya pun ada. Namun sepertinya di sini untuk kategorinya lebih banyak dari soal-soal sebelumnya ya. Untuk tabel bantunya pun di sini dengan bentuk ataupun pola yang berbeda. Oke, kita pahami dulu, kita analisa dulu. Yang perlu diisi di sini nama barang, strip, merek, harga pokok, total, diskon dan bonus. Dan tidak lupa di sini seperti biasa ya, finishingnya total seluruh nilai, nilai terbesar, nilai terendah, rata-rata dan juga data. Oke, untuk cara mengerjakan kayak gimana? Kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Oke, kita perhatikan dulu di sini untuk kodenya ataupun pola kodenya. Ada berapa ini? Coba kita yang diawali dengan 2 huruf. Tengah-tengahnya ada angka 2. Di akhirnya pun ada angka 2. Hanya dipisahkan dengan 2 strip ya. Dan untuk polanya sepertinya sama. Oke, polanya sama ya. Coba kita kerjakan untuk di soal pertama dulu ya. Ataupun di kolom nama barang, strip merek. Oke. Untuk langkah pengisiannya, kita cek dulu keterangan prosesnya seperti apa. Nama barang itu diambil 2 karakter pertama berdasarkan tabel bantu kode barang. Berarti yang ini ya, kode barang. Oke. Coba kita ambil dulu untuk nama barang. Kita di sini menggunakan bit 2. Oh maaf, sebenarnya sini menggunakan lab saja ya, karena untuk polanya sama, semua ada di sebelah kiri. Itu 2 karakter pertama ya. Oke. Kita menggunakan lab. Ambil 2. Oke. Sudah dapat ya untuk kodenya. Selanjutnya bagaimana? Nama barang kita sudah dapat untuk kodenya, berarti kita ambil untuk nama barang. Kita gabungkan saja atau kombinasikan dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP. Kodenya ini kita blok tabelnya. Kunci. Ambil kolom kedua. Boleh false, boleh nol ya. Oke. Nah, kita sudah dapat. SL itu berarti di sini setrikaan. Oke. Berarti jika kodenya KA, harusnya kipas angin. Coba kita tarik. Sip. Sudah betul teman-teman ya. Jadi di sini nama barang kita sudah dapat. Berarti kita hanya perlu merek. Tapi
Nama barang dan mereknya pun dipisah dengan strip. Caranya bagaimana? Kita menggunakan formula dan ataupun penggabungan ya. Kan di sini untuk VLOOKUP ini sudah menggambarkan atau merumuskan nama barang. Berarti kita menggunakan pemisahnya strip hanya menggunakan dan saja atau digabungkan ya. Jadi logikanya nama barang ini digabung dengan strip. Dan ingat, jika kita ingin memasukkan fungsi ataupun kita ingin membutuhkan yang bentuknya teks, kita menggunakan kutip ya. Jangan lupa. Oke, coba kita enter. Nah, dapat ya. Oke. Nah, barang kita dapat dan pemisahnya strip kita dapat. Berarti yang kita butuhkan tinggal mereknya saja ya. Merek diambil dari dua karakter terakhir. Silahkan tabel bentuk kode merek. Oke. Dua karakter terakhir. Yang tadi kita ambil adalah left ya, karena di awal. Berarti selanjutnya di sini simpan dan lagi. Ambil karakter yang paling terakhir atau paling kanan ya. Kita menggunakan right. B7. Ada di sel B7 ya, jangan lupa ya. Modelnya 2. Dapat kodenya. Karena bentuknya beda ya. VLOOKUP itu vertikal ya atau menyamping ya. Tapi untuk kode merek dia horizontal. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, berarti ini bisa menggunakan HLOOKUP ataupun XLOOKUP. Itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi dua formula itu sudah mengakomodir ataupun sudah bisa digunakan dengan kasus ataupun data seperti ini. Oke, karena di sini hanya dua kategori saja. Jadi hanya kode merek dan mereknya apa, saya cukup menggunakan XLOOKUP saja. XLOOKUP. Kamu sudah dapat? Tinggal array-nya, array untuk kodenya ini kita kunci. Nah, dari kodenya yang kita butuhkan merek, berarti array mereknya yang ini ya. Jangan lupa kunci. Yes. Kita tarik sip. 4 ya, berarti nama barang merek nasional. Nama barangnya setrika, mereknya nasional. Nama barangnya kipas angin nasional. Blender, Philips, kulkas, Toshiba. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk nama barang ini sudah selesai. Kita lanjut untuk pengisian di harga pokok. Harga pokok, proses pengisiannya coba kita diambil dua karakter dari karakter keempat dan dikalikan dengan harga 1 US dollar. Harga 1 US dollarnya adalah 10.000. Oke. Berarti kita hanya mengambil yang tengah saja. Kita bisa menggunakan mid. Karakter keempat berarti di sini mid. Mulai dari karakter keempat, ambil dua karakter. 11 ya. Oke. Selanjutnya dikali dengan 1 US dollar. Tinggal dikali dan 1 US dollar kita kunci ya atau absolut. Jadi kalaupun kita tarik ke bawah dia akan stuck di sel tersebut. Oke.
tarik ke bawah. Sip. Bang teman-teman ya untuk yang harga pokok. Oke, selanjutnya untuk kolom total. Oke, di sini untuk total berarti yang perlu kita cari itu 25% dari harga pokoknya dulu ya. Caranya seperti apa? Berarti harga pokok dikali 25%. Nah, sudah dapat ya. Persentasenya kita sudah dapat. Untuk perintahnya harga pokok plus 25% dari harga pokok. Karena 25% dari harga pokoknya kita sudah dapat. Tinggal dijumlahkan saja dengan harga pokoknya. Oke. Di sini kita beri buka kurung dan tutup kurung ya agar dia dihitung terlebih dahulu atau didahulukan. Nah, berarti harga pokok tambah sip ya. Lalu dikali dengan terjual. Oke. Di sini jangan lupa kita beri kurung lagi ya. Agar perhitungan yang tadi harga pokok plus harga 25% dari harga pokoknya dihitung terlebih dahulu. Jadi setelah ketemu hasilnya tinggal dikali ke terjualnya berapa. Jadi dikali ke terjual. Nah, tarik ke bawah. Sip ya. Oke. Tapi di sini totalnya kita sudah dapat ya. Untuk perhitungan diskon, jadi kita akan menggabungkan formula logika ya dengan perkalian ya. Karena di sini logikanya pun cukup lumayan ya, ada 6. Jadi hati-hati ketika menuliskan formula, jangan sampai ada yang tertukar atau salah penulisan ya, karena nanti akan menghasilkan perhitungan yang berbeda atau miss. Oke, untuk diskon berarti di sini if logikanya jika kolom total lebih dari sama dengan 1 juta juta ya. Karena di sini 1 jutanya itu angka, jadi kita tidak perlu menggunakan kutip ya, karena bukan teks. Juta, maka 25% dari total berarti kolom total F7 dikali 25%. Coba kita cek dulu ya. Berhasil, berarti tinggal kita lanjutkan formulanya ya. Oke, di sini kita hapus. Logik pertamanya sudah dapat. Nanti kita lanjutkan. Logik keduanya. Seperti ini jika menggunakan if akan bertumpuk ya. Jadi seperti ini. Lalu banyak if yang digunakan. Kita menggunakan if saja ya. Agar kategorinya lebih tersusun ya. Atau logiknya lebih tersusun. Oke, di sini kita gunakan if saja. Tambah s. Di sini kita tinggal
Berubah logiknya saja. Guys, di sini. Karena di sini menghitungnya hanya sel ataupun kolom total ya. Jadi di sini akan tetap di F7. Hanya kategori logikanya saja yang kita ganti. 1 juta ini diganti menjadi 800.000. 1.000 berarti jika 800 dikali 20%. Copy lagi. 500.000 berarti 500.000. Jika 500.000 berarti 15%. Oh maaf, 15%. Selanjutnya, jika 300.000 maka 10%. Jika 200.000 maka 5%. Nah, dan yang terakhir, ingat fokus ya. Ini logikanya berarti jangan lebih dari sesuai pengisiannya ya. Kurang dari berarti kurang dari 200. K kalinya 0. Seperti ini. Tuh. Oke. Tinggal kita tarik ya. Sip. Oke ya. Jadi diskon ini jika teman-teman menonton langsung ke part yang terakhir, mungkin ada formula-formula ataupun bagian yang teman-teman bingung ya. Saya harap teman-teman bisa menonton dulu ya untuk video-video yang sebelumnya. Jadi pas nanti masuk ke video saat ini, teman-teman tidak terlalu bingung untuk formula-formula yang nantinya digabungkan ya, seperti yang saat ini kita gunakan. Oke, gampang ya. Untuk formula hanya saja yang harus fokus itu untuk kategori ataupun logiknya. Sip. Nama barang sudah, harga pokok sudah, total sudah, diskon sudah. Nah, berarti yang terakhir tinggal mengisi bonus. Untuk pengisian bonus seperti apa? Coba kita lihat. Sepertinya kita di sini menggunakan logika lagi ya. Total. Jika di kolom total lebih dari oh, nah, jika di kolom total lebih dari sama dengan 2 juta dan diskonnya lebih dari sama dengan 1 juta, maka bonusnya dia mendapatkan tas keren. Jadi logiknya di sini ada perbedaan ya dari yang sebelumnya. Oke, coba kita praktekkan. Di sini logiknya ada 2 kategori, berarti dalam satu logik ada 2 kriteria. Kriteria pertama itu totalnya 2 juta dan kriteria kedua diskonnya 1 juta. Biasanya kan ketika kita menggunakan if itu misalkan if jika yang terjadi apa maka hasilnya apa, seperti itu. Tapi di sini kriterianya ada 2. Jika yang terjadi apa, kriteria yang pertama apa, kriteria yang kedua apa,
maka munculnya apa, seperti itu. Coba kita langsung praktekkan ke formula ya. Di sini tetap menggunakan if. If. Hmm. Karena di sini kategorinya bertingkat ya, kita menggunakan if saja. Jadi formulanya pun bisa bertingkat juga ya sesuai kebutuhan ya. Oke, berarti kita memerlukan formula N. Nah, ini logik yang tadi saya bahas. Jadi bisa menggunakan dua kriteria. Coba tadi kriteria yang pertama, kolom total lebih dari sama dengan 2 juta. 2 juta ya. Nah, di sini ini tidak langsung langsung hasil yang benarnya apa, tapi logikal keduanya langsung kita masukin. Logikalnya pertama, kriteria yang pertama, logik dari logik dari kriteria yang pertama itu kita sudah dapat di kolom total lebih dari 2 juta, dan di kolom bonus itu di kolom bonus ada di G7 lebih dari sama dengan 1 juta. 1, 2, 3. Nah, di sini kita tutup kriteria yang pertamanya kita sudah dapat. Ini untuk kriteria diskon ya, dan ini kriteria total. Nah, karena kriteria yang sudah kita masukkan, jika kedua kriteria ini sesuai, maka di sini baru kita masukkan, maka dia mendapatkan tas keren. Coba kita cek ya, sisanya kita buat blank dulu saja. Oke, coba dia tarik. Nah, sip. Kita cek ya. Jika kolom total lebih dari 2 juta, ini sudah lebih ya. Lebih dari 2 juta karena di sini 6 juta. Dan diskonnya lebih dari sama dengan 1 juta, dan di sini pun lebih dari 1 juta. Maka mesin atas kalian. Oke, sip, sudah sesuai ya. Jadi tinggal kita lanjutkan di kategori sisanya. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini pun alasannya kenapa saya sering menggunakan if. Jadi formula tidak bertingkat ya. Hanya saja untuk di kasus soal seperti ini, formula if tadi menurut saya ataupun untuk saya pribadi itu kurang ya, kurang mengakomodir. Jadi kita menggunakan if saja. Jadi cara menggabungkannya seperti apa? Kita copy saja. Jadi kan kalau misalkan kita konversi ke bahasa Indonesia ya, if ini sudah satu formula, isinya ini. Nah, isinya ini nih, maaf, isinya ini. Dari N sampai kurung yang merah ya. Itu logiknya sudah dapat ini. Tadi kan untuk if itu, jika logiknya apa, maka hasilnya apa. Nah, jika selain dari hasil, maka atau kecuali jika selain itu, sisanya apa, seperti itu. Jadi, di sini logiknya sudah dapat. Jika hasilnya sesuai, maka hasilnya pas keren. Berarti sisanya mau diapakan? Mau dibuat blank saja jika kebutuhannya blank ya. Tapi di sini sisanya kita formulakan lagi. Nah, berarti kita copy saja semua. Oke, tinggal masukkan. Nah, ini kan sudah kategori pertama ya. Segini. Kategori kedua,
segini. Berarti kita tinggal ganti isinya saja. Berarti totalnya yang tadinya 2 juta di sini menjadi 1 juta. Dan diskonnya menjadi 500.000. Nah, berarti isinya agak tertutup ya. Coba kita koreksi dulu. Kerja terhalang ya. Sudah terlihat. Oke, kita ulang. Ini copy saja dari if. Tinggal ganti logiknya saja ya. Jadi yang kategori kedua itu total kolomnya. Di kolom total itu 1 juta. Diskonnya 500.000. Oke, maka isinya payung nih. Payung. Nah, maka kategori terakhir di sini, kategori yang pertama kan 2 juta untuk total dan diskonnya 1 juta. Kategori kedua lebih darinya 1 juta, diskonnya 500.000. Jadi menurun ya. Jadi jika tidak ada di dua kategori tadi, sisanya dia mendapatkan gelas. Nah, itu biasa aja. Coba kita cek ya. Apakah di sini benar mendapatkan gelas, tas keren ataupun payung? Coba kita rincikan. Kenapa ini masuknya ke dalam kategori gelas? Coba kita cek. Total diskonnya di bawah 1 juta. Oke, sesuai ya. Di bawah 1 juta. Dan diskonnya pun kurang dari, memang di sini angkanya lebih dari 100.000 ya. Hampir mendekati 200.000. Hanya saja, kenapa dia tidak masuk kategori payung? Karena dia tidak masuk ke kategori yang payung ini, dia tidak masuk. Karena totalnya dia kurang dari 1 juta. Dan diskonnya pun tidak mencapai 500.000. Nah, seperti itu kenapa dia bisa mendapatkan gelas di dua kategori tersebut, tidak mencapai di formula-formula yang lainnya, seperti itu. Oke, untuk yang tas kalian tadi ini sudah sesuai ya. Dan di sini yang untuk payung berarti sisanya payung lebih dari 1 juta. Tuh ya. Dan diskonnya lebih dari 500.000. Nah, ini pun penjelasannya, alasannya sama ya. Kenapa dia tidak masuk ke tas keren? Karena walaupun totalnya melebihi dari 2 juta, tapi diskonnya tidak lebih dari 1 juta. Seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi kuncinya di sini teman-teman tinggal fokus saja. Walaupun itu terlihat panjang, tapi jika teman-teman sudah paham konsep ataupun penulisannya seperti apa, seperti tadi tinggal kopas saja, tinggal diganti logik ataupun isinya ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini tinggal finishing saja. Di sini tinggal total seperti biasa. ALT sama dengan nilai terbesarnya max. Di sini sama saja ya. Seperti di finishing soal sebelum-sebelumnya sama. Rendah, min,
rata-rata, average, jumlah data yang kontak. Jadi di sini sebenarnya jumlah data masih bisa dihitung di mana saja ya, mau. Untuk di video sebelumnya saya kan menggunakan total nama barang ataupun total kode ya. Nah, seperti ini. Tuh hasilnya 10 sesuai data. Datanya 10. Jadi kalaupun di sini dihapus 7, maka di sini pun sesuai 7. Tapi kalau misalkan mengharuskan menghitung total dari kolom totalnya atau menghitung jumlah data dari kolom totalnya, bisa saja nggak menggunakan boleh count A, boleh count if. Nah, berarti di sini jika ingin menghitung dari jumlah total ini ada berapa data, nggak menggunakan count ifs. Logiknya berarti dari range ini, nah, atau range total yang lebih dari 0. Oh, di sini karena penghubungan dua simbol dan angka ya, jadi harus berbentuk teks. Nah, kan 10. Coba kita buktikan. Oke, sesuai ya. Jadi kalau Bitcoin kita hapus sesuai terhitung di 7. Oke, untuk di sesi tes soal admin ya, latihannya, kita sudah sampai di penghujung soalnya di soal D. Untuk cara-caranya ataupun teman-teman yang ingin melihat soal B, soal C, ataupun soal A, boleh teman-teman cek di link deskripsi ya soal-soalnya. Ataupun teman-teman ingin mencoba sendiri, boleh di-download soalnya. Sudah saya cantumkan di deskripsi juga. Oke, untuk teman-teman yang mengikuti video latihan admin ini dari awal, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya informasikan ataupun saya beritahukan kepada teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan ya. Untuk di seri terakhir ini, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe dulu, boleh dibantu like dan di share-nya ya. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan juga, ataupun kerjanya di admin ataupun di perkuliahan mendapatkan bentuk ataupun kasus soal seperti ini ya. Oke, untuk account sosial medianya pun saya sudah cantumkan di ini ya, untuk TikToknya, Instagram, FB ataupun YouTube-nya ya. Oke, untuk yang soal D berarti kita checklist di sini. Nanti di sini kita sudah clear ya. Oke, oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk di seri kali ini. Mohon dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ronald. Terima kasih untuk teman yang sudah mensupport ya. Terima kasih juga yang sudah share atau subscribe. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.